selama ini orang tanya meditasi dapat apa? Ya, dapat apa itu bahasanya itu artinya nomornya berapa? Dapat apa? Ketemu siapa kan biasanya suka begitu gitu. Jadi kalau ditanya meditasi dapat apa? Ya pertama dapat sehat dulu. Setelah dapat sehat, kesadarannya berkembang. Jika kesadarannya berkembang, kebijaksanaannya itu tumbuh. Orang kalau tidak mengembangkan kesadaran, itu kebijaksanaannya sulit tumbuh. Orangnya gampang sekali terombang-ambing, tidak punya pendirian yang kuat. Jati dirinya, identitas dirinya itu lemah. Jadi nanti kumpul dengan siapa, orang ngomong apa ikut. Kumpul dengan siapa, orang ngomong apa ikut. Jadi tidak kokoh. Tapi kalau kesadarannya bagus, kesadarannya berkembang, selain dia pribadinya juga lebih tenang, kebiasaannya tumbuh, tidak gampang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang. Apalagi kalau di dalam lingkungan penghayat ini ya mohon maaf, bukan cuma di lingkungan penghayat, tapi ya di semua lingkungan keagamaan terjadi. Tetapi selama ini yang di dalam lingkungan keagamaan tidak ada yang berani mengangkat. Nah, sementara yang didiskreditkan itu kebanyakan orang penghayat, kebanyakan. Image-nya selama ini kalau orang penghayat itu di lingkungan itu banyak penipu-penipu berkedok spiritual, ya, jualan berbagai macam orang adat. Ya. Nah itu yang di Marques saya menemukan ada keselarasan. Ya. Karena di sini orang diajarkan untuk pikirannya lebih terbuka, terus sadar literasi, sadar literasi itu dengan naskah-naskah yang lama kita gali kembali, karena memang itu sumber-sumber ajaran dasar dari kita. Kalau di luaran sana orang-orang penghayat ya, yang di luar Marques itu lebih banyaknya ya karena pewahyuan akhirnya pikirannya yang bermain, sehingga dasar-dasar moral, dasar-dasar kebijaksanaannya itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka memang tidak berlatih kesadaran. Kalau di sini kita berlatih kesadaran, dan dasar-dasar moral kita jadinya kuat, hati nurani kita juga tumbuh. Nah itu yang ingin kita cari. Saya ya memang dari awal sudah mengatakan kepada Romo Purwo, sumbangsi saya untuk pencapaian Marques, saya akan memberikan pelatihan-pelatihan kesadaran. Karena selama ini orang penghayat terutama itu tidak punya metode yang baku dalam samadhi. Akhirnya banyak yang malah justru berhalusinasi. Monggo Mbak Santi, sudah ditunggu. Rayu. Lebih banyak yang berhalusinasi, ya lebih banyak yang berimajinasi. Akhirnya pikirannya salah gitu. Nah di sini kita lebih banyak belajar mawas diri. Nah tetapi mungkin pelajaran mengenai meditasi elemen api di Marques ini perlu untuk saya tambahkan, karena waktu dari awal saya menyampaikan ke Romo Purwo baru membangkitkan energi, ya, membangkitkan energi, kemudian meletakkan pikiran di dalam kondisi jana gitu. Saya sangat senang mendengar beberapa teman yang berlatih bisa menghangatkan badan, ya. Itu sudah bagus sekali, bisa menghangatkan. Itu artinya energinya bagus, ya. Kesadaran bagus. Kalau orang Chinese bilang chi, chi-nya bagus, chi-nya hidup. Ya. Orang kalau chi-nya hidup itu badannya lebih sehat, lebih panjang umur biasanya begitu. Dan biasanya sih kehidupannya
lebih baik biasanya. Ada satu metode tambahan dari meditasi elemen api, yaitu setelah energinya muncul, kemudian energinya diserap. Untuk apa? Untuk membantu tubuh memulihkan dirinya sendiri lebih cepat. Semua orang bisa sakit. Praktisi meditasi elemen api bisa sakit? Tidak bisa. Guru meditasi elemen api bisa sakit nggak? Ya bisa. Kalau ngomong nggak bisa sakit ya. Bisa sakit nggak bisa. Sakit itu adalah kewajaran. Sakit, tua, mati itu adalah kewajaran. Nanti kalau dikira guru meditasi elemen api nggak bisa sakit tuh, karena sakti bisa, energinya bisa diolah untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Bisa sakit, tetapi sakitnya jangan lama-lama. Sakit oke, tapi sembuhnya juga lebih cepat. Kalau bisa kita mengandalkan sembuhnya itu, pertama, penolong yang pertama adalah kesadaran kita sendiri. Yang kedua, penolong kita ya herbal, ya ahli-ahli medis, ya ahli-ahli pengobatan, ginseng, ya, dukun, bukan dukun ini ya, bukan dukun santet tapi dukun herbal, ya. Dukun herbal, ginseng, dokter. Kalau kita tahu bagaimana cara mengolah energi ini, ya, kita sudah bisa memakai panasnya, kemudian kita belajar serap panasnya. Setelah kita belajar serap panasnya, tubuh lebih baik, ya, kesadaran juga meningkat. Kemudian kita belajar tahap selanjutnya, yaitu suhu, ya, mencapai suhu. Kita orang-orang adat ini pelajaran mengenai suhu sudah menjadi sangat rapuh. Kenapa? Karena guru-guru kita itu sudah habis. Guru-guru kita yang mengajarkan suhu di masa lalu sudah habis. Akhirnya suhu itu hanya tersisa filosofi saja. Tetapi metode untuk mencapai kondisi suhu sudah tidak ada yang mengajarkan. Sudah tidak ada yang mengajarkan. Hanya sisa filosofi saja. Orang membahas suhu itu apa? Suhu bagaimana? Cuma itu saja. Tapi cara untuk mencapai kondisi itu sudah tidak ada yang mengajarkan. Makanya di dalam lagu meditasi elemen api, memang dari awal saya sudah mengatakan kepada Romo Bowo, kalau di lingkungan Buddhis, meditasi elemen api itu pasti sudah ditolak. Ya, walaupun itu adalah metode yang berangkat dari Buddhism dan diajarkan oleh Buddha, tetapi sudah ditolak. Sementara kalau di kalangan penghayat, ya, ini karena sejalan, ya, karena sejalan. Suwung di dalam Buddhis itu namanya sunya. Sunya itu bukan berarti kosong melompong, tidak. Suwung itu adalah mencapai titik nol dari kehidupan. Riset, kita meriset kembali. Ketika belum ada apa-apa, sunya, tidak ada kesadaran, tidak ada apa-apa. Cara untuk mencapai suwung itu bagaimana? Salah satu metode yang bisa kita latih melalui meditasi elemen api. Ada tahapnya untuk mencapai kondisi suwung. Nah, jadi meditasi elemen api pada tahap yang awal adalah suatu cara untuk membangkitkan panas. Panas itu kita pergunakan untuk memulihkan diri sendiri. Kemudian kita harus belajar menyerap, ya. Menyerapnya itu adalah meta elemen api. Membuat pikiran hanya sekedar sadar saja, diam, tidak berkata-kata. Kemarin Romo Purwo kebetulan sudah menanyakan, ya, tahap selanjutnya itu apa. Jadi saya beritahukan ada meta elemen api. Kemudian kita nanti ada latihan juga melampaui kesadaran.
mencapai kondisi suwung itu bukan dengan melenyapkan pikiran, tetapi justru kesadaran menjadi sedemikian kuat, sedemikian tenang, diam, tidak bergerak, dan kemudian dalam satu kondisi dia melampaui kondisinya. Ketika itu semua pintu indera tertutup. Dalam kondisi suwung tidak ada apapun yang bisa diceritakan. Jadi kalau orang menceritakan saya memasuki kondisi suwung dengan pengalaman begini-begini, itu bullshit. Itu bohong. Tidak ada apapun yang bisa diceritakan ketika kita memasuki kondisi suwung. Tidak ada suara, tidak ada penglihatan, tidak ada kesadaran, tidak ada apapun. Tapi kalau misalnya Anda dalam kondisi suwung, Anda duduk 4 jam, 5 jam, tidak terasa. Mungkin seperti rasanya baru 10 menit saja. Baru 10 menit saja. Tidak ada pandangan, tidak ada gambaran, tidak ada imajinasi, tidak ada Tuhan muncul di depan mata, tidak ada pengalaman apa. Namanya sunya, hilang. Banyak. Kita memasuki kondisi dari titik nol, reset. Ketika kita menjelaskan tentang Tuhan yang suwung, Tuhan yang tidak bisa diceritakan, bagaimana cara mengaksesnya? Orang selama ini hanya berbicara tentang filosofi, tapi tidak tahu bagaimana cara memasuki kondisi itu. Gitu Pak Ari. Nah, meditasi elemen api adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk memasuki kondisi itu. Ini memang spesial saya bikin untuk penghayat, khususnya kecapean magis. Minimal sebelum kita memasuki kondisi suwung, ya, karena untuk memasuki kondisi suwung itu kita ada beberapa hal yang harus dibangun. Kita harus membangun ruang kesadaran, kita harus membangun kesadaran yang lebih stabil. Ya, kalau Mega sama Andrew dan cukup paham ya dengan teorinya ya, cara berpikir itu sangat rutin. Minimal sebelum kita berkembang sampai sejauh itu, ya, badan kita sudah sehat dulu. Ya. Saya sering memberikan tips-tips yang selama ini orang tidak pernah sadari. Misalnya tidur. Ya. Tidur itu penting, ya. Bukan cuma jam tidurnya saja, bukan cuma berapa lama kita tidur saja, tetapi waktunya juga penting. Misalnya Pak Parto lembur sampai jam 4:30 pagi. Sebentar lagi kan jam 6 nih, matahari mau terbit. Mau tidur tangguh, tapi tidak tidur capek sekali, ya kan? Sebaiknya kalau misalnya mau tidur, katakanlah Pak Parto harus tahu dulu sekarang ini matahari terbit jam berapa. Biasanya terbit jam 5:04 misalnya, ya. Jam 6:04 misalnya, berarti masih ada waktu 1 jam nih dari 4:30 ya ke jam 6:04, 5:45, masih ada 1 jam 1/4 menit kurang lebih. Pak Parto bisa bikin 2 pilihan. Pertama, tidur dulu, pasang alarm jam 6:04 bangun nanti 6:30 ya, tidur lagi. Atau yang kedua, jangan tidur. Setelah matahari terbit, baru tidur. Tujuannya apa? Ini yang orang tidak pernah tahu. Itu menghormati surya kala. Termasuk kalau misalnya sore hari sampai ya, sebelum matahari tenggelam, jangan tidur. Iya. Atau pada saat matahari tenggelam, bangun dulu. Nanti kalau mau lanjut tidur, setelah matahari tenggelam baru tidur lagi. Nah, kita kan ada unen-unen, misalnya kalau pas Sandekala, jalan keluar, itu asalnya dari mana? Kenapa kok bisa begitu? Ini digali dari kekayaan budaya kita. Itu menghormati Suryakala dan Candrakala. Ya, pada saat peredaran ini, ya, itu berpengaruh pada medan magnetik bumi. Kalau kita memperhatikan kaidah tidur ini,
itu ambien tidak akan bengkak walaupun kurang tidur berhari-hari. Ambien bisa bengkak karena orang bukan cuma kurang tidur saja, tetapi waktu tidurnya tidak dibagi. Ambien tidak perlu obat, tidak perlu operasi. Perhatikan waktu tidurnya aja, sudah 3 hari, 4 hari, ya paling lama 5 hari kempes sudah. Orang nggak tahu. Nah, tips yang kecil-kecil begini, ini sering saya berikan di kelas meditasi elemen api. Sering berikan. Oke, kita ngomong apa tidak? Kalau tidak konsentrasi malah gini. Tapi kalau udah meditasi, Biasa ngomong purwo begini ya. iya. Kali ini kita coba meta elemen api. Kamu perlu mengajarkan meta elemen api? Belum. Meta elemen api ini ada mudranya. Ya, jari-jari di ini membuat energi kita yang sudah dibangkitkan selama ini, yang selama ini mungkin kayak Mbak Santi kemarin menceritakan kepada saya ada pengelolaan energi ya. Beberapa energi yang bias itu akan solid, akan menyatu kembali. Gitu. Bagian energi, ya, energinya bisa solid, bisa menyatu kembali. Tangan diletakkan begini, mata jangan dipejamkan, arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Tenangkan tubuh dan pikiran. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan sentuhan pada jari-jari tangan. Perhatikan, kita masih bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mata tetap terbuka. Melihat dengan kesadaran setiap benda dan warna di depan mata. Pada saat yang bersamaan, ketika sedang melihat itu, kendorkan bola matanya. Lihat dengan jelas setiap bentuk dan warna, penuh kesadaran. Pada saat bersamaan, kendorkan bola matanya. Perhatikan, ketika kita melihat sesuatu, kita pikir kita sudah cukup rileks, ternyata bola mata kita masih memiliki ketegangan. Kemudian, dengarkan suara-suara melalui telinga. Tangkap suara terhalus yang dapat didengarkan oleh telinga. Pada saat yang bersamaan, kendorkan telinga.
seluruh titik sentuh di tubuh. Pada saat yang bersamaan, kendorkan seluruh tubuh, mulai dari kulit, otot, tulang dan sendi, dan semua jaringan lunak di dalam tubuh. Mata tetap terbuka, penuh kesadaran melihat semua bentuk dan warna. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kening, dan alis. Kendorkan kelopak mata, kendorkan bola mata, kendorkan telinga, tangkap suara terhalus yang dapat didengarkan oleh telinga. Kendorkan pipi, tersenyumlah penuh sukacita pada diri sendiri. Kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Perhatikan, kita masih bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian tegakkan badannya. Rasakan tulang belakangnya dari atas sampai ke bawah. Dari bawah kembali ke atas. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot perut,
lihat dengan jelas setiap bentuk yang terhalus dengan mata penuh kesadaran. Di saat bersamaan, kendorkan otot mata. Baik, sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, hening, dan alis. Kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kelopak mata. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Abaikan dan kendorkan saja bola matanya. Setiap bentuk dan warna yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Kendorkan saja bola matanya. Rasakan semakin kendor bola mata, mata menjadi semakin hangat. Kemudian kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Dengarkan suara terhalus yang dapat didengarkan oleh telinga. Di saat yang bersamaan, kendorkan otot-otot daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Kemudian kendorkan pipi. Tersenyumlah penuh sukacita pada diri sendiri. Dengan tersenyum, sekarang rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala, mulai dari kulit, otot di bawah kulit, tulang tengkorak, dan semua jaringan lunak di dalam kepala.
sampai ke dalam. Tersenyumlah penuh sukacita. Kendorkan kepala jauh sampai ke dalam. Pikiran diam tanpa kata-kata. Tersenyumlah, kendorkan seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai berjari-jari. Perhatikan, kita kehilangan sensasi tangan kanan dan kiri. Kedua tangan sudah menyatu, tidak bisa dibedakan kanan dan kiri. Tegakkan badan, rasakan tulang belakangnya dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Temukan titik seimbangnya. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Jantung, paru-paru. Rasakan secara detail otot dada dan organ di dalam rongga dada. Kendorkan. Kemudian kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Lambung, usus, empedu, limpa, hati, ginjal. Kendorkan semuanya. Pikiran diam tanpa kata-kata, hanya sadar saja. Kendorkan otot perut.
Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada bagian manapun dari tubuh, mulai dari kulit, otot, tulang, dan semua jaringan lunak yang ada di dalam tubuh, jauh sampai ke dalam, mulai dari kepala sampai ke kaki. Tugas ketiga, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Lakukan 3 tugas sekaligus. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa di seluruh tubuh, jauh sampai ke dalam. Dan rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Pikiran diam tanpa kata-kata. Rasakan ketika 3 tugas berjalan, kita akan merasakan adanya listrik berkekuatan rendah mengalir di seluruh tubuh, disertai dengan hawa hangat. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Benturkan saja bola matanya. Lakukan 3 tugas sekaligus. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada bagian manapun dari tubuh, jauh sampai ke dalam. Dan rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Pikiran diam tanpa kata-kata.
bisa melakukan 3 tugas sekaligus walaupun itu beberapa detik, yaitu bisa merasakan seluruh tubuh bersamaan, bisa memastikan tidak ada ketegangan tersisa di seluruh tubuh sampai ke dalam, dan merasakan nadi di seluruh tubuh bersamaan. Perhatikan tubuh kita akan teraliri listrik berkekuatan rendah di seluruh tubuh, dan hawa hangat naik menyelimuti seluruh tubuh. Apapun yang tampak setelah mata terpejam adalah imajinasi. Kendorkan saja bola matanya. Lakukan 3 tugas sekaligus. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada bagian manapun dari tubuh, jauh sampai ke dalam. Dan rasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Baik, sekarang tarik kembali kesadaran. Rasakan seluruh tubuh. Sekarang kita akan memberikan kata-kata positif kepada tubuh yang akan mengubah seluruh struktur molekul dalam tubuh kita. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat.
Berapa lama Pak? 50 50 menit, nah nggak terasa. Jadi kalau meditasi elemen api yang membangkitkan energi itu sebaiknya malam hari pada saat matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit. Nah kalau siang hari begini kita meta elemen api. Meta elemen api juga sama membangkitkan panas, tetapi itu menyerap energi yang selama ini sudah kita latih. Kenapa? Mungkin ini Romo Purwo belum menyampaikan. Kenapa kita tidak langsung memejamkan mata? Tujuan yang pertama adalah untuk membangun ruang kesadaran. Yang pertama. Jadi kesadarannya itu langsung ditata dulu pelan-pelan. Kebanyakan orang tidak sabar. Meditasi langsung kelihatan sakti. Kita tata perlahan kesadarannya. Begitu kesadaran tertata perlahan, dia akan mengendak perlahan. Kalau ada orang dengan masalah pada mata plus, mata minus, atau mata silinder seperti Romo Purwo, kalau takut lasik itu operasi memposisikan kembali sinar mata menggunakan laser ya, dan itu biayanya mahal. Paling murah itu 5 juta. Sekarang mungkin tidak boleh sampai dengan puluhan juta. Kalau dia ada matanya plus, minus, atau silinder, kalau dia tidak punya biaya untuk melakukan operasi lasik supaya matanya normal lagi, kita mengandalkan kesadaran. Lihat dengan jelas. Pada saat yang bersamaan, kendorkan bola matanya. Pada saat itu kita sedang melakukan kalibrasi. Kalibrasi mata. Orang Jawa zaman dulu, bapak saya dulu juga pernah mengajarkan, melihat matahari terbit. Tujuannya untuk apa? Ini untuk melakukan kalibrasi mata. Lihat benda terjauh yang dapat ditangkap oleh mata. Paling jauh apa? Matahari. Yang dapat ditangkap. Kalau malam hari bintang. Ya. Lihat benda terjauh yang dapat ditangkap oleh mata. Pada saat yang bersamaan, kendorkan bola matanya ketika sedang melihat benda itu. Kita melakukan kalibrasi saat itu. Jadi rabun jauh itu lama-lama diobati, hanya mengandalkan kesadaran. Rabun dekat itu diobati. Pada saat kita melihat ke bawah jarak 1 meter, ya, pada saat yang bersamaan kita melihat kendorkan bola matanya, itu kita sedang melakukan kalibrasi. Suara juga sama. Kalau ya ini kan kita ada gangguan ya, jadi suara yang jauh itu tidak terdengar. Kalau tidak ada gangguan toa begini nih, dengarkan suara terjauh yang dapat didengarkan oleh telinga, dan kemudian dengarkan suara terdekat yang dapat didengarkan oleh telinga. Kasih waktu beberapa menit, dengarkan suara terjauh dan dengarkan suara yang terdekat. Pada saat yang bersamaan, kendorkan otot telinga, daun telinganya sampai gendang telinga. Ini kalibrasi. Gendang telinga kita itu bisa menebal, bisa menipis sekali. Tebal dan tipisnya itu yang membedakan apakah seseorang itu benar-benar tuli. Ya. Jadi penyakit tuli itu bisa disembuhkan sebetulnya. Kalau orang budek, kenapa dia pakai alat bantu pendengaran yang itu? Kenapa? Apa pengaruhnya? Gitu. Karena tubuhnya sudah tidak bisa melakukan kalibrasi dengan sendirinya, menebalkan dan menipiskan gendang telinga. Nah ini saya ajarkan caranya. Lakukan kalibrasi hanya dengan mengandalkan kesadaran. Dia yang murah. Dia yang murah. Dan kemarin, waktu yang kelas yang kemarin saya ada ngajarin juga di kelas kalibrasi otot ya. Kalibrasi otot. Tapi belum saya jelaskan untuk apa. Ini di otot kaki dan jari tangan itu ada pusat-pusat saraf. Kalau tidur ya, ini saya praktekkan aja.
Kalau lagi tidur, Bapak Ibu, jangan langsung ngejemin mata. Biarin mata terbuka sejenak. Badan lurus ya. Kemudian tangan menutup, kaki menutup. Kencengin. Rasakan seperti otot kenceng itu seperti apa? Kencengin. Hanya pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian lepaskan. Karena kita sudah terbiasa meditasi kesadaran mengendorkan ketegangan jauh sampai ke dalam. Pada saat dilepaskan itu juga kendorkan, lepaskan. Kencengin, lepaskan. Kencengin, rasa kencengnya seperti apa? Kemudian lepaskan. Nah, ini kalibrasi otot. Bapak Ibu yang selama ini sering pegel, linu, sakit, gampang capek, jantung deg-degan atau jantung bengkak, kelenjar sering bengkak, kelenjar getah bening nih di belakang leher misalnya, ya, uji-uji orang umum ya, uji-uji. Terus ya berbagai macam masalah di otot dan saraf. Lakukan kalibrasi otot. Setelah sering melakukan kalibrasi otot ini, nggak usah lama, kurang lebih sekitar 10 menit ya. 10 menit. Kalau misalnya Anda adalah orang sibuk yang malas bangun untuk olahraga, padahal olahraga itu kan penting ya. Bagaimanapun juga olahraga itu penting. Kalau jangan masih masuk Pak. Betul. Jalan-jalan gitu. Yang ringan-ringan. Ringan-ringan gitu. Kalau petani itu masih gerak badan. Tapi kalau sudah buruh, pekerja, karyawan itu malas gerak badan. Gerak. Diulang. Sudah malas olahraga, gerak badan. Padahal berkeringat itu penting. Gerak badan itu penting. Kalau Anda orang tipe orang yang malas ya, malas gerak badan, Anda harus sering lakukan kalibrasi otot. Ini akan membuat otot-otot Anda itu juga melakukan kalibrasi kekuatannya. Setelah beberapa hari Anda melakukan ini, Anda akan merasakan otot Anda lebih kencang, lebih bertenaga. Misalnya ngamplong orang plak ya. Itu pukulannya kuat sekali. Monggo Mas Titis Rahayu ya. Jalan tidak biasa jalan. Begitu Anda sering melakukan kalibrasi otot ya, Anda mau jalan jauh, naik turun medan terjal, ototnya tidak akan pegel. Tidak akan pegel. Ini kalibrasi otot. Nah, kenapa kita melakukan kalibrasi ini? Ini meta elemen api ya. Meta elemen api adalah bagaimana kita mengandalkan kesadaran, meriset tubuh kita. Termasuk juga kita akan mengendorkan seluruh otot dan saraf jauh sampai ke dalam ya. Ini semuanya adalah kita lakukan kalibrasi. Kita tidak cukup hanya dengan mendengarkan musik-musik yang instrumen untuk mengendorkan ketegangan mental, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya mengendorkan mental, bagaimana mengendorkan tubuh, tidak tahu. Kendorkan. Ya. Setelah semuanya kendor, kita melakukan kalibrasi. Kita belajar tahap yang selanjutnya. Kita melakukan 3 tugas sekaligus. Mengendorkan, merasakan seluruh tubuh bersamaan, mengendorkan seluruh otot tubuh jauh sampai ke dalam. Ini setiap kali ya, kita latihannya itu gitu, 3 kali di awal. Tapi kali ini waktunya lebih panjang. Terbukti 50 menit kan tidak terasa nih Pak. Nah, itu tadi kalau saya tidak stop ya, saya sudah feeling ini kayaknya sudah cukup lama ini. Kayaknya bisa lanjut terus itu, 1 jam lebih itu. Kita sudah kalibrasi ya tubuhnya. Kemudian kita kalibrasi pikirannya. Pikiran diam tanpa kata-kata. Ya. Diam tanpa kata-kata. Apapun yang terlihat dalam mata terpejam, perhatikan, itu adalah imajinasi. Itu adalah imajinasi.
kendorkan saja bola matanya. Setiap pengalaman apapun, bentuk, warna apapun yang terlihat setelah mata terpejam itu adalah imajinasi. Jadi kendorkan saja bola matanya. Terus rasakan seluruh tubuh bersamaan, kendorkan seluruh ketegangan jauh sampai ke dalam. Di saat yang bersamaan, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Tujuannya apa? Itu untuk menyelaraskan energi. Untuk menyelaraskan energi. Ketika kita bisa merasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan, perhatikan. Kita akan merasakan adanya aliran listrik berkekuatan rendah kayak nyetor-nyetor ya di seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, efek yang sama ketika kita membangkitkan energi dengan cara memutar konsentrasi itu juga muncul, yaitu rasa hangat di tubuh. Itu juga muncul. Ketika kita melakukan 3 tugas sekaligus, ya, energinya muncul karena pengaruh daripada kesadaran. Pikiran diam tanpa kata-kata. Pertahankan kondisi itu. Pikiran diam tanpa kata-kata, ini kuncinya. Pertahankan kondisi itu. Ketika kita menemukan pikiran berkata-kata lagi, diamkan. Berkata-kata lagi, diamkan. Pertahankan selama mungkin pikiran diam tanpa kata-kata. Dan tidak bergerak. Dan kita melakukan kalibrasi pikiran. Setelah pikiran diam tanpa kata-kata, pikiran akan diam, kesadaran akan diam dan sangat kuat, kemudian sangat halus. Bisa merasakan denyut nadi di seluruh tubuh, itu membutuhkan sensitivitas indera. Membutuhkan sensitivitas indera, kehalusan indera. Jika indera, pikiran Anda tidak halus, Anda tidak bisa merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Yang Anda rasakan mungkin hanya di sini. Akhirnya apa pengalamannya? Tangannya kok jadi gede banget. Rasakan gitu deh. Kayak jari-jarinya gede banget. Iya. Gede banget. Membesar. Itu karena belum cukup sensitif. Ketika sudah cukup sensitif, kita bisa merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Kita merasakan dari dalamnya, denyut nadinya keluar tubuh. Sebetulnya itu detak jantung, sebetulnya. Tetapi kita tidak langsung merasakan detak jantung. Kenapa? Karena meditasi elemen api. Transisi meditasi elemen api pada tahap lanjut ya, yang sudah tahap lanjut ya. Karena dia punya kontrol sepenuhnya terhadap kesadaran dan terhadap tubuhnya. Kapanpun dia mau menghentikan jantungnya bisa. Ini resep Pak. Kalau sudah bosan Pak. Sudah bosan sampai. Kapanpun dia mau menghentikan jantungnya bisa. Dan kapanpun dia mau denyutkan lagi bisa. Ini yang dinamakan sebagai mati suri. Mati suri. Saya paling lama 10 hari. Jadi kalau di awal-awal praktik meditasi elemen api tidak boleh merasakan denyut jantung, ya. Tidak boleh. Karena belum tahu kunci, ya, kunci-kuncinya. Kesadaran kita ini itu tulus yang sangat powerful, ya, sangat-sangat luar biasa. Kita harus manfaatkan, kita harus berdaya gunakan dengan maksimal. Lebih sensitifnya, rasakan denyut nadinya di seluruh tubuh. Pada saat itu, kita bisa merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Itu kita akan merasakan energi listrik ya, menyelimuti seluruh tubuh dan hawa panas juga di seluruh tubuh. Kalau angin-angin begini nih, tidak terasa. Anda berada di puncak gunung, badan Anda berkeringat. Saya jamin 1000%. Orang lain pada pakai jaket, Anda lepas baju pakai celana pendek, keringetan, dipasang malah. Dipasang malah. Kenapa? Lecek. Saklarnya rusak. Harusnya kedinginan malah kepanasan. Saklarnya rusak. Tapi pada saat misalnya terik tengah hari begini, itu juga bisa di-setel sebaliknya. Orang lain kepanasan, Anda bisa kedinginan. Bisa di-setel. Itu kenapa? Karena kita melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu penyeimbang. Nah, setelah kita melakukan tahap-tahap kalibrasi ini, ya, kalibrasi tubuh, kalibrasi indera, kemudian kalibrasi pikiran. Setelah pikiran mengendap,
diam tanpa kata-kata bisa dipertahankan untuk satu jeda waktu yang panjang, dalam satu tahap pikiran itu akan melakukan lompatan kesadaran. Dia akan melampaui kesadarannya. Ketika kesadaran sangat kuat diam, dia akan melampaui kesadarannya. Ketika dia melampaui kesadarannya, hilang kesadaran. Hilang kesadaran bukan pingsan. Dia sangat sadar sampai dia kehilangan semua fenomena. Gitu. Ini bahasa yang sulit untuk dimengerti, kecuali kalau misalnya ada mempraktikkan di dalam artian ini disebut sebagai suhu. Berhentinya semua pengalaman kesadaran. 50 menit belum seberapa, mungkin 4, 5, 6, 10 jam. Anda rasakan paling hanya sekitar 10-15 menit. Namun sudah sore. Sudah sore. Saya tadi ngapain ya? Padahal badan tegak loh. Kecuali kalau kayak megang begini-begini. Enggak. Badan tetap tegak. Karena Anda kehilangan sensasi terhadap seluruh fenomena dan tubuh. Melewati jeda waktu sekian lama, tidak kepingin kencing, tidak lapar, tidak ada pengalaman semua fenomena lenyap. Tidak ada apapun yang bisa diceritakan tentang suhu. Riset kita memasuki titik nol. Suhu nol. Awal ketika tidak ada waktu. Jadi kalau orang menceritakan saya memasuki kondisi suhu, ada pengalaman gini, bohong. Memasuki titik nol ya tidak ada waktu, tidak ada pengalaman untuk diceritakan. Berhenti. Kalau dia menceritakan kondisi suhu begini, dia masih mencari pengakuan itu. Dan mencari pengakuan. Tidak sejati. Apakah suhu itu artinya kita menyicipi dimensi waktu lain? Berhenti dari semua fenomena. Bukan. Iya, masuk ke titik nol. Ya. Titik nol. Ya. Mencicipi kesadaran Tuhan. Iya. Berarti kita di situ di suasana suhu itu kita hanya sebagai penyaksi gitu. Tidak ada kita lagi. Tidak ada. Hilang. Tidak ada pengalaman apapun. Tidak ada. Tidak ada pengalaman apapun untuk diceritakan. Hilang. Kesadaran lenyap. Tapi bukan tidur ya Romo? Tidak tidur. Sudah tidur. Badan tegak seperti biasa. Karena di awal kita sudah melakukan berbagai macam kalibrasi. Waktunya menjadi waktunya lama tapi kita lebih cepat gitu. Relatif. Jadi waktu bagi orang yang mencapai kondisi suhu, waktunya berhenti untuk kesadarannya. Jadi Waktu berhenti untuk kesadarannya. Tapi waktu yang sebetulnya itu tetap berjalan. Tapi untuk kesadarannya berhenti. Itu apa fenomena ini kan di Peru kan ada Machu Picchu itu kan salah satu masuk ke 7 Gajah Dunia itu kan Machu Picchu. Ya. Itu kan produk Machu Picchu kan dari zaman dulu kan sampai sekarang hilang nggak ada. Ya. Katanya itu mereka vibrasinya menyesuaikan dengan vibrasi apa, terus mereka bisa Ya, itu ada sejarahnya. ya mungkin bisa saja. Suku Indian Maya itu. Ya memang kalau sering memasuki kondisi suhu itu lebih mudah. Ya. Kan sampai sekarang masih misterius itu penduduknya kemana gitu. Ya. Yang Machu Picchu itu. Lebih mudah. Dia bisa memperpanjang usia. Makanya kalau misalnya Buddha dulu mengatakan, Buddha kan sampai kasih kode 3 kali. Kalau di sini ada yang menghendaki, saya bisa memperpanjang usia sampai 1 kalpa. 1 kalpa itu kurang lebih sekitar 15.000 tahun. 1 kalpa. Buddha sampai ngomong 3 kali. Kalau di sini ada yang menghendaki, saya bisa memperpanjang usia sampai 1 kalpa. Cuma nggak ada yang maksud. Pikiran ini orang tua umur 80 tahun sudah mulai ngaco pikirannya. Jadi setelah begitu Buddha mengatakan, setelah saya memberikan pernyataan 3 kali, tidak ada yang meminta. Kemudian 3 bulan dari hari ini saya akan meninggal dunia.
baru orang pada sadar, dan tepat 3 bulan setelah itu udah meninggal. Udah sudah. Jadi kalau zaman dulu ada orang yang bisa memperpanjang usia tubuhnya. Ya. Kenapa? Karena dia memang melakukan kalibrasi. Kalau di Himalaya ya, ada beberapa orang lah. Konon ada satu pertapa yang sangat sulit untuk ditemui karena dia tidak terlihat. Tapi beberapa orang yang pernah menemuinya, maka siapa? Sampai dengan hari ini kan masih hidup. Sebenarnya sudah 2000 tahun. Ya, jadi ada beberapa orang yang sampai dengan hari ini dijumpai oleh maka siapa? Beliau datang. Dan ada beberapa yuki lainnya yang memang memiliki usia ratusan tahun. Kalau di India ada beberapa orang, ya, termasuk orang yang selama 80 tahun tidak makan apapun. Satu butir nasi pun tidak masuk ke badannya. Air satu tetes pun tidak masuk ke badannya. Jadi dia hidupnya itu dari udara, dari kesadaran. Dia murni dari kesadaran. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Siwa, oleh Mahadewa Siwa, bahwa pada zaman dahulu manusia tidak bergantung dengan makanan dan minuman. Manusia hidup dari energinya sendiri. Setelah manusia terikat dengan makanan dan minuman, manusia kehilangan energinya. Nah, jadi saya sudah membuktikan sendiri. Saya 29 hari itu tidak makan apapun. Satu butir nasi pun tidak masuk. Kalau orang di sini masih ada yang ngidam makan daun-daun muda tohir di alas, saya apapun makanan tidak masuk. Saya pernah membuktikan. Termasuk minum, Ram. Termasuk minum. Minum saya masih kurang lebih sekitar 2 gelas satu hari. Tapi kalau makanan saya sudah tidak. Waktu di Himalaya, dengan Bante Silananda yang tempoh hari meninggal, Bante Silananda yang di Sangkareng di Kosambi. Saya dengan Bante Silananda, sebelumnya dengan Bante Sadanyano juga sebetulnya, tapi Bante Sadanyano pulang lebih awal. Saya terus ke Himalaya. Bahwa sebetulnya tubuh kita memang itu bisa hidup dari energi kalau kita melatih energinya. Nah, salah satu yang kita latih dalam meditasi elemen api ini adalah membangkitkan energi. Energi kita ya kesadaran itu sendiri. Begitu kesadaran sudah dilatih berkembang, itu energi kita hidup dan akan menghidupi kita. Nah, tetapi karena kita memang sudah terlalu banyak tergantung dengan berbagai macam faktor eksternal ya, makanan, minuman terutama. Energi ini kita bangkitkan ya untuk memulihkan diri sendiri. Nah, karena pengaruh daripada makanan dan minuman yang kita masuk ini kan proses pengolahannya panjang. Semakin panjang proses pengolahan makanan, nutrisinya semakin rusak dan itu semakin berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Beras dimasak matang, terus digoreng. Masaknya 2 kali. Jadinya nasi goreng. Sudah matang dibakar. Nasi bakar. Masaknya 2 kali. Itu nilai gizinya hancur itu. Pada saat masuk ke dalam tubuh, sebetulnya kita tuh sedang meracuni tubuh. Sebetulnya, tapi karena rasanya enak, kita makan lagi dan lagi. Nah, makanya banyak orang penyakitnya juga warna-warna. Diabetes yang bukan tipe 1, tipe 2. Kenapa? Dari makanan. Cara makannya salah. Kita harus kembali ke yang alami. Kita nih orang-orang adat ini harus kembali ke alam. Perhatikan. Proses pengolahan makanan jangan panjang, sependek mungkin. Kalau bisa dimakan mentah, sayur, makan mentah lalapan kita. Kalau bisa. Tapi kalau beberapa jenis sayur, prosesnya
rebus saja. Ya, rebus saja. Atau mungkin hanya perlu untuk dimatikan bakterinya, siram dengan air panas. Beberapa sayur ya. Tapi kalau misalnya kayak bapak saya sudah giginya sudah tidak ada, sudah kayak lapangan bola atas bawah, ya jadi harus dibikin lembut, ya, dikukus, ya, dikukus. Semakin pendek proses pengolahan makanan, nilai gizinya yang bisa diserap oleh tubuh semakin banyak. Tubuh Anda itu akan belajar menyerap gizi yang jauh lebih baik langsung dari alam. Nah, cara hidup seperti ini kita kembangkan lagi, karena kita orang adat. Kita orang adat. Kalau orang adat umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, tidak ada penyakitan, ya, orang lain-lainnya nanti pada mikir loh. Pada mikir loh. Ini gimana sih? Kalian tolong diajari lah, kan? Bagaimana cara hidupnya? Kan begitu. Orang yang sudah sehat-sehat, panjang umur pasti pada ditanyain. Sudah begitu nanti dikeracunin pakai Coca-Cola. Ini makanan minuman tidak karuan. Kita orang adat, kita harus tahu cara hidup yang benar. Bukan cuma moralnya saja yang dilindungi, tetapi tubuhnya juga dilindungi dengan makanan yang baik, ya, yang proses pengolahannya paling pendek. Kesadarannya dilindungi, ya. Kesadarannya diaktifkan kembali. Karena tubuh kita itu sangat bergantung dengan energi kesadaran. Kesadaran Anda semakin lemah, umur Anda semakin pendek. Kesadaran Anda semakin kuat, umur Anda semakin panjang. Gitu. Ini salah satu kunci. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya umur panjang, badan sehat? Itu paling penting. Umur panjang, badan sehat. Pola makan, pola tidur, pola kerja, pola hidup, semuanya diperbaiki. Cara tidur pun tadi harus diperhatikan Mas Parto. Kita selama ini tidak tahu. Tidur blek saja. Wah, sudah subuh, saya mau tidur sampai bangun jam 12 siang. Pokoknya kan begitu. Tidur jam 5 pagi, matahari terbit, bangun dulu sebentar, menghormati matahari terbit. Duduk, minum air hangat, matahari sudah terbit, tidur lagi. Itu kunci supaya ambien tidak bengkak, kelenjar getah bening tidak bengkak. Kalau ambien bengkak, kelenjar getah bening bengkak, kemudian terutama kelenjar getah bening, karena panas dalam lebih banyak dipicu oleh kelenjar getah bening, paling banyak. Begitu kelenjar getah bening bengkak, dia mengeluarkan enzim dari kelenjar getah bening over, Anda langsung panas dalam. Begitu panas dalam, ya, bagian-bagian tubuh yang lain itu akan ikut bengkak. Kalau Anda butuh beracun, sebetulnya pengobatannya simpel. Mengobati kodok beracun itu mahal ratusan juta. Mengobatinya simpel. Kalau Anda tidak punya duit, duduk tenang. Perhatikan tidurnya. Perhatikan makanannya. Sampaikan kesadarannya. Balance kan. Saya sudah nyelamatin orang untuk beracun banyak. Orang diabetes kemarin. Diabetesnya sampai 650 hampir 700. Tinggi luar biasa itu. Orang Purwokerto 6 bulan sembuh total. 6 bulan. Sekarang pankreasnya sembuh. Karena orang diabetes itu pankreasnya rusak. 6 bulan. Sekarang sudah normal. Sekarang kadar gulanya itu 140, 160 paling tinggi. Gunakan kesadaran. Kita ini punya kesadaran, jangan tidak digunakan. Ya, ini gurunya elemen api di sini. Setelah kita membangkitkan energi, ya, kita serap energinya untuk kebaikan diri kita. Ya. Setelah kita serap, kita belajar melakukan kalibrasi.
Anda berhasil memasuki kondisi suhu, kondisi nol itu akan di-reset. Anda mengalami penyakit berat seperti apapun, itu akan di-reset kembali. Ya, kalau ajian Kalacakra itu yang datang dari sana membawa kejahatan akan kembali ke sana. Kenapa kembali? Kan di sini sumung sudah. Nggak nemu apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Balik baik. Sudah sumung. Kembali santet. Iya. Ini, nah, cara untuk memasuki kondisi sumung gimana? Selama ini tidak ada yang mengajarkan. Selama ini hanya membahas filosofi tentang sumung. Proses yang datang. Iya. Orang hanya bicara tentang filosofi kopi, tapi tidak bisa menikmati kopi. Kopi rasanya cuma asam tok, nggak tahu. Menikmati kopi ini orang nggak tahu. Menikmatinya gimmick bartender. Cerita susahnya bagaimana nanam kopi sampai jadi kopi ini orang nggak tahu ya. Taunya cuma filosofi kopi tok. Sama dengan suwung. Orang bahas suwung sampai berbusa, sampai ribut, sampai dibilain otot-ototan. Tapi untuk membangun suwung, membangun kesadaran suwung, ya, itu tidak ada yang mengajarkan. Dan selama ini orang hanya cerita karena butuh pengakuan. Itu butuh pengakuan. Biar apa? Biar dibilang sakti, biar dibilang suci, biar dibilang hebat. Cuma seperti itu. Kalau tahu bahwa di dalam suwung tidak ada apapun yang mau cerita, mau cerita apa? Suwung kok. Suwung. Nggak cerita apa-apa ya. Balik ke cerita hari-hari lagi nggak mau perlu. Suwung kok mau cerita apa? Dalam ini Ramata di Maha Sihananda Sutta itu kan dikatakan umur manusia itu justru tidak terbatas ya. Iya. Kemudian kalau satu orang membunuh orang lain atau membunuh makhluk hidup itu umurnya dalam beberapa kalpa lalu Menurun ya. Jadi penurunan umur ini identik dengan karena Moral, moralitas ya. yang rendah. Itu mekanismenya lewat apa? Kenapa orang dengan moral yang rendah tapi akumulatif ya, bukan berarti kalau hari ini Orang yang moralnya rendah dia merusak alam. Karena keserakahan tinggi dia mengeksploitasi alam. Alamnya rusak. Padahal kita sangat bergantung dengan sari-sari bumi salah satunya. Ya, energi bumi, keseimbangan alam. Kita nambang emas, nambang tembaga, itu sebetulnya kita bunuh diri. Karena emas dan tembaga itu adalah penyeimbang magnetik bumi. Diambil boleh, tapi yang sudah berserakan di atas tanah itu. Yang sudah berserakan di atas tanah. Jangan ditambang, digeruk. Itu kita bunuh diri. Bumi kita itu jadi tidak balance. Tradingnya trading emas saja, tapi jangan ngeruk emas. Jangan ngeruk emas. Prospekin. Ini trading emas saja. berarti nanti perlu kelas trading nanti setelah Kita trading repo aja lebih aman. Jadi kita selama ini tidak sadar bahwa dengan keserakahan itu, dengan kebodohan itu, kita merusak diri sendiri. Ya termasuk serakah rasa. Karena kita mengejar rasa, ya, padahal makanan itu yang benar adalah jangan cari yang enak di mulut, tapi yang enak di badan. Tapi kita ngejarnya yang enak di mulut. Akhirnya apa? Ya proses pengolahan panjang sudah ini campur ini juga campurannya warna kimia ditambah macam-macam. Akhirnya kita merusak badan sendiri. Ya, sudah badannya rusak kita nuduh orang lain kena santet. Nah ini brengsek tau. Nuduh orang lain padahal tidak sadar loh bahwa dia sudah merusak tubuh sendiri ini loh. Sudah merusak pikirannya sendiri ini. Tidak sadar. Akumulasi kan itu. Tidak terjadi dalam 1, 2, 3, 4 hari. Akumulasi setelah sekian tahun blok ujuk-ujuk sakit bulan. Padahal kemarin sehat-sehat saja ngomongnya kayak gitu. Nah inilah yang harus kita gali kembali. Kekayaan intelektual yang begini, yang berdasarkan yang selaras dengan ajaran-ajaran leluhur kita gali kembali hal-hal yang begini. Gitu. Jadi
semakin moral kita rusak, kita semakin merusak alam, ya. Akhirnya nutrisi-nutrisi bumi jadi kurang, ya. Umur manusia karena zaman sekarang ini sudah sangat tergantung dengan nutrisi-nutrisi bumi, dengan berbagai bahan makanan dan minuman, akhirnya umurnya semakin pendek. Tapi kalau kembali menjaga kesadaran, menjaga energinya, merawat alam kembali, ya, alam kemudian menjadi subur kembali, menghasilkan nutrisi yang baik, bahan makanannya bagus, proses pengolahan makanannya pendek, umurnya semakin panjang. Stresnya semakin rendah, umurnya semakin panjang. Dan merawat kesadaran itu satu-satunya dengan meditasi. Dengan meditasi. Ada begitu banyak meditasi kesadaran itu. Meditasi elemen api adalah salah satu pengantar meditasi kesadaran yang terbaik. Salah satu pengantar. Jadi ada beberapa jenis meditasi ini. Ini salah satu pengantar yang terbaik. Jadi, itu gini loh, kejawen itu kan identik dengan hal-hal yang metafisik. Bahkan sebagian orang yang mengaku sebagai tokoh kejawen kan aktif mengadakan kegiatan ruas, mengadakan ini ya, bahkan dikomersilkan ada saya. Dan sebenarnya seperti itu dalam pandangan kita bagaimana sebagai basis dengan spiritual. Metafisik ini kan harus kita pelajari juga. Jadi alam ini bekerja menggunakan hitungan matematis. Alam bekerja menggunakan hitungan matematis. Peredaran matahari dan bulan itu menggunakan hitungan matematis semuanya. Semua peredaran matahari dan bulan, ya, itu mengakibatkan berbagai macam perubahan gejala alam. Ya. Begitu matahari tenggelam, hawanya sudah tidak menjadi panas. Udara itu mengalir dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Ya. Kemudian air pasti juga terpengaruh. Air terpengaruh. Kemudian kalau air terpengaruh karena tanah ini ditopang oleh air, tanah juga pasti bergerak. Ya, bergerak. Nah, ini semua tubuh kita itu karena memiliki 4 unsur itu juga ada pengaruhnya. Ini semua bekerja menggunakan hitungan matematis sebetulnya. Ya. Nah, hitungan matematis ini oleh para leluhur kita itu karena mereka menggunakan ilmu detail. Dan ilmu titan itu dikumpulkan bukan 1-2 minggu, mungkin ratusan tahun. Ya, mungkin ratusan tahun. Itu sebagian memang kita pergunakan sebagai orang ada, itu kekayaan intelektual leluhur kita pergunakan. Nah, tetapi memang yang dieksploitasi oleh orang lain itu selama ini adalah makhluk halus yang dieksploitasi oleh mereka. Banyak orang yang tidak melihat, ngomongnya lihat. Tidak dengar, ngomongnya dengar. Tidak tahu, ngomongnya tahu. Dia bukan cuma menipu dirinya sendiri, tetapi dia menipu orang lain. Dan itu disengaja. Hanya untuk mendapatkan pengakuan bahwa iya kamu hebat. Iya kamu pintar. Hanya untuk mendapatkan pengakuan seperti itu. Ini penyakit kejiwaan. Ini penyakit kejiwaan. Kita sebagai sesama hidup, ya, kita memiliki keyakinan bahwa setelah meninggal dunia ini kita berproses, ya, energi ini berproses kembali kepada alam. Ya. Ada makhluk-makhluk di sekitar kita meyakini itu, dan mereka juga hidup berdampingan bersama dengan kita karena beda dimensi. Ya. Ada yang bisa bersama, ada yang tidak bisa bersama. Kita menjaga keselarasan alam dengan mereka. Jadi kalau ritual-ritual kayak seperti misalnya kemarin bakti kepada leluhur, ya, bakti kepada leluhur, kan kita tidak ngomong bahwa leluhurmu datang ada di sebelah situ, kubur di situ, saya kasih makan di situ, misalkan kita tidak ngomong demikian, tetapi misalnya kita sediakan altar kepada leluhur di sebelah sini misalnya, ya, dan ini altar leluhur, ini altar untuk misalnya kepada Buddha saja, dan ini makanan untuk kita misalnya. Makanan-makanan yang dipersembahkan di altar leluhur sementara tidak usah diganggu. Nah, misalnya begitu. Untuk alasan apa? Ya pokoknya tidak usah diganggu. Titik. Tidak usah dikomentari. Itu saja. Pokoknya ini untuk leluhur. Tidak usah diganggu. Tidak usah diapa-apain. Ya, titik. Itu udah. Tidak usah ada pertanyaan. Itu bagian dari keyakinan lah. Istilahnya begitu. Tidak usah ada penjelasan ya. Harusnya orang sudah paham. Ya. Tapi
Tapi kita tidak ngomong itu leluhurnya lagi makan di situ. Itu loh sendoknya ngangkat sendiri. Kita tidak ngomong begitu. Upacara-upacara ruatan ya, membuang sial misalnya seperti itu, ya itu boleh, ya boleh kalau misalnya mau diselenggarakan. Itu termasuk salah satu kekayaan tradisi leluhur kita ya lakukan. Tetapi kita lebih humanis, pendekatannya lebih humanis ya. Lebih penting memberikan pendidikan karakter ya, lebih penting memberikan pendidikan karakter kepada orang ini, sehingga setelah tradisi ini terselenggara dia mendapatkan pencerahan batin ya. Dia lebih berubah, bisa berubah daripada kita membumbuinya dengan tahayul-tahayul yang tidak berguna. Ini hanya sekedar pelengkap ya, sebagai kekayaan intelektual dari tradisi kita yang harus kita jaga. Ya. Leluhur kita harus kita sebut seluruhnya. Itu merupakan kebanggaan kita. Jangan sampai orang Jawa diomong leluhurmu itu setan. Mau sebaik apapun leluhurmu itu setan. Terus kita minder bahas leluhur kita. Tidak percaya diri bahas leluhur kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita diomong begitu sama minder, tidak berani bahas leluhur lagi. Kita harus percaya diri. Contoh orang China 10 dewa-dewanya itu, semuanya itu leluhurnya dia semua. Yang di kelentang-kelentang itu, yang mukanya hitam-hitam, yang mukanya merah-merah, itu leluhurnya dia semua. Kenapa? Karena mereka meneladani ketokohannya dulu. Wangkong itu jenderal, kurang lebih sekitar 3.000 tahun yang lalu. Seorang jenderal besar. Walaupun akhirnya dia mati terpenggal, tetapi apa yang diteladani oleh masyarakat Tionghoa? Patriotisme dari Wangkong, bela negara. Dia sangat setia kepada negara. Dia tahu rajanya salah, tapi pada saat negaranya diserang, dia bela mati, bela negara. Nah, itu patriotisme itu loh yang dihormati oleh orang Tionghoa, dipuja sebagai dewa sampai dengan hari ini. Ini sulit ditaklukkan ya. Iya, mereka punya kebanggaan terhadap leluhurnya. Ya. Ada keteladanan luar biasa dari leluhurnya yang bisa diturunkan, diceritakan ke generasi mendatang. Wan Im juga sama. Semua dewa-dewa di kelenteng itu semua adalah leluhur orang Tionghoa. Marganya macam-macam, leluhurnya semua itu. Yang mewariskan marga-marganya dan sebagainya. Kita Gajah Mada taruh di situ, dipasangin dupa, dibilang sering itu jalan langsung mundur kita kok. Semar, wah setan ini di sini. Langsung mundur kita kok, tidak berani ngomong menyan lagi. Ngomong menyan numpet-numpetan kok. Bakar dupa malu kok. Gak ada yang nonton malu lah. Gak enak hati saya kan, bakar saja. Banyak yang nonton, bakari satu gepok sekalian. Biar mencolok loh. Yang banyak sekalian loh. Begitu harusnya kita harus bangga dengan leluhur kita, tokoh kita sendiri gitu. Jadi selama ini kita ditipu, artinya karena kita dianggap tidak ada sesuatu yang bisa dicontoh, diteladani dari leluhur kita ya, padahal banyak sekali hal-hal positif yang bisa diteladani dari leluhur kita, orang Jawa. Akhirnya apa? Leluhur kita itu hanya dianggap sebagai mitos, legenda, malu halus. Itu saja. Dan bahkan sekarang disetarakan dengan setan. Kenapa? Karena mereka mau kita melupakan leluhur kita. Leluhur kita itu dianggap rendah. Yang mau dianggap tinggi itu leluhur orang lain. Gitu loh. Kita jangan mau. Pasang saja di sini patung Gajah Mada 4 meter yang tinggi itu. Prabu Siliwangi gitu. Nggak harus dibakarin dupa, nggak apa-apa. Sebagai kenangan, ini leluhur saya yang berjasa sebagai spirit dia, sebagai spirit. Leluhur saya yang berjasa.
Kalau ada orang mau masang dupa ya monggo. Tapi dia harus tahu bahwa ini kita menghormati spirit keteladanannya gitu loh. Kalau dengan tata cara orang Tionghoa misalnya sampai dibikin sesaji dan lain sebagainya ya tidak ada masalah. Itu bisa menjadi kekayaan tradisi. Tapi yang penting adalah pengertiannya harus benar. Yang penting pengertiannya harus benar. Kira-kira begitu nih. Jadi tidak usah malu kalau misalnya dibilang ini masyarakat itu tidak usah malu. Kasih patung Semar 10 meter sini. yang gede 10 meter. Banyak sekali keteladanan Semar yang kita ikuti kok. Ujaran-ujarannya sampai dengan hari ini. Kita itu jati diri kita kok. Tidak usah malu kita. Karena dengan seperti itu, saya melihat budaya Jawa itu kurang daya tahannya. Iya, daya tahannya kurang. Karena minder. Melawan budaya asing. Minder. Karena simbolnya kurang. Simbolnya kurang ya. Seperti baru saya katakan, saya dibikin patung ini, nanti disebut benda berhala. Nah kan dia Biarin. Kasih sudah lihat. Berhalanya kasih gede sekalian. Maksudnya sudah kena doktrin. Iya. Doktrin itu dipakai lagi gitu. Iya. Padahal sebenarnya orang Jawa juga harus diingatkan kembali. Saya kan kemarin Iya. ngomong, Pak, sampean masih nyembah patung Pak? Masih. Malah makin besar patungnya saya. Batu kok disembah Pak? Saya bukan penyembah batu. Yang nyembah batu itu sampean. Yang nyembah batu itu sampean. Loh kenapa? Kalau saya, batu ini dihancurin, saya cuma marah iya, tapi tak bikin lagi. Tapi kalau sampean, jangankan dihancurin, batunya digeser semeter aja, tumpah darah itu. Iya Mas, batunya digeser semeter aja, tidak usah jauh-jauh, tumpah darah itu. Artinya apa? Kalau tidak ada batu, mau nyembah kemana kalian itu? Artinya kan nyembah batu memang. Kalau saya tidak ada batu, tidak orang apa. Tidak boleh bikin patung batu di sini. Ya wis rapopo, saya tetap sembahyang. Patung di toko banyak. Saya tidak nyembah batu. Saya nyembah keteladanan. Ini kan keteladanan. Keteladanan kesadaran sebetulnya. Bukan patungnya, keteladanan kesadaran, kebijaksanaannya sebetulnya yang dihormati. Kalau yang nyembah batu memang itu. Karena di toko nggak ada. Ya ngomong ya memang di sini nggak kelihatan batunya, kalau di sini batu. Coba geser, dibuang batunya coba, berani nggak berani, takut kualat. Coba kalau batunya nggak ada, apa nggak bubar? Geser 1 meter aja, kalau nggak tumpah darah. Sangat terikat dengan batunya. Kalau kita kan tidak terikat dengan batu. Mereka melekat ya. Iya. Mereka luar biasa. Iya, itulah makanya. Batunya hancur, beli lagi toko. Makanya nyarinya susah loh, kalau batu meteor. Dan tidak boleh niru, Iya. masalahnya. Tidak boleh niru. Hanya ada boleh 1 batu. Batu yang lain itu sesat dulu. Kecuali kalau latihan manasik. Ya, Manasik kecil. aku bersaksi hanya ada 1 batu. Tidak ada batu yang lain, kan begitu. Tidak boleh ada batu yang lain. Ya, jadi intinya identitas kita itu jangan sampai kita merasa inferior, rendah diri. Tidak usah. Pokoknya mau diomong kamu nyembah setan itu orang, pokoknya identitas saya seperti ini, keyakinan saya memang seperti ini. Wis, yang penting saya tidak rusuh. Saya tidak rusuh, hidup saya bermanfaat untuk masyarakat ya. Saya hidupnya tenang, bahagia, wis selesai. Itu saja sudah. Sebetulnya nanti supaya patungnya itu dibikin tidak seperti kelenteng, mungkin konsep Jawa bisa di outdoor ya. Open, ya. Open di Ya. outdoor, kemudian pakai batu, terus cukup dikasih hiolo aja, mau dijoblokin bunga udah cukup. Supaya beda dengan di kelenteng. Ya, saya rasa sih Yang penting ada simbolnya. ya kalau misalnya hiu ya oke lah, ada yang mau pasang hiu gitu ya. Tapi jangan di depannya sekali.
Iya. Kalau kayak di wihara-wihara Buddhis ya, baik itu di Myanmar, Thailand, Korea, Jepang maupun Cina ya. Misalnya altar Budanya nih, Budanya di belakang sana, nanti dupanya di depan itu. Jadi kalau yang sekarang ini di Indonesia itu tempat dupanya persis di depan patung. Tetapi kalau yang sudah di wihara-wihara yang mapan, tempat dupanya itu di luar, di halaman malah. Di halaman. Jadi altarnya tidak kotor dengan dupa. Jadi orang mantepin dupa itu di luar. Begitu ya Mas Titis. Nanti dibahas dengan Borok. Tidak usah malu, tidak usah minder. Simbol-simbol Jawa. Saya nyalain dia dari tahun 95. Identitas kita itu. Simbol-simbol Jawa perlu ada. Iya. Menyang, sundangi setan. Oh mau bong lebih akeh di sana. Malah saya bakal Malah sengaja. iya. Padahal di mana-mana di agama mereka juga. Mereka pakai menyan loh dia kan. Bubur itu kan Iya. dupa menyang. Nyatanya, sana kalau kita klik menyan laris manis di Arab Saudi. Iya. Itu kan, mereka pakai menyan. Iya. Di katedral pakai menyan. Pakai menyan. Iya, iya pakai. Ini kita pakai aja kita. Iya. Tapi kan mereka tidak mau ngaku masalahnya. Iya. Jadi saya pikir rekonstruksi terhadap identitas kejawaan walaupun di tahun 2022 mungkin kita terlambat, tapi nggak ada Iya. terlambat daripada kita sama sekali. Iya betul. Budaya tokoh-tokoh bersejarah kita hidupkan kembali. Penuh percaya diri kita. Iya. Penuh percaya diri. Majapahit. Karena kita selama ini inferior, dianggap bahwa leluhur kita itu semuanya setan ya, akhirnya kita ini malu. Amangkurat Agung ikut. Iya. Iya. Tapi raja yang lain jangan. Iya, itu aja. Kalau temen VOC jangan. Iya. Majapahit terus di bawahnya Mataram satu aja itu Amangkurat Agung, yang lain harus Sultan Agung jangan loh. Jangan otoman itu. Itu nanti seleksi sama Maneges. Saya baca mau dibikin patung. Ini Romo Tara. Maksudnya menghadapi apa ya? Ketika saya tersadarkan bahwa oh saya ternyata lagi dijajah secara spiritual, secara sadar ya karena orang tidur, dan itu menyakitkan banget Romo. Iya. Itu cara meredam kemarahan yang apa? Kesana-sana itu gimana gitu ya. Iya. Itu benar menyakitkan itu loh di tengah-tengah hidup sama mereka. Tapi harus menjadi cambuk untuk memperbaiki. Banyak PR yang harus dibenahi. Iya. Akhirnya. Ya. Ya ini masih ada waktu. Mungkin mau mulai lagi. Kira-kira atau mau- meta elemen api cukup paham gitu prinsipnya. Oke. Kalau mau kurung gitu. Tapi mungkin perlu satu kali lagi. Ya kita tidak istirahat aja dulu. Jodai dengan istirahat dulu. Ya. Ayo minum kopi dulu. Ya petang-petang dulu. Nanti habis itu satu kali siklus lagi sampai habis itu baru Ya. makasih ya. Siap.